yang kalau kita cari di buku Maulid itu ya Maulidal Mustafa wa sallim ala Allahumma salli semuanya ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم يا مولد المصطفى يلي مقامك عظيم عسى بجاه النبي يحصل شفاء للسكيم قولوا بصدق اللجا يا ربنا يا كريم جد بالعوافي وبادر بالشفاء للكليم جد بالعوافي وبادر بالشفاء للكريم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا يا جزيل العفو يرحم رحيم جد بالعوافي ولا تكشف على العبد خيم والعبد يلقاك يا مولاي بقلب سليم غريمنا المصطفى محسنه يكرم غريم غريمنا المصطفى محسنه يكرم غريم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم وسلافنا وأهلنا سكان بلدة تريم ومن حضر عنده مسافر أو مقيم وأعظم كرامة لنا ذكر النبي الكريم عسانا على ذكره
وحبه نقيم عسى عسانا على ذكره وحبه مقيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم دايم سحابه علي ارضم علينا رذيم ما ينقطع خيرها يا خيرعة وكريم الله يكفي البلاء آمين. ولا نشوف اللئيم ساعاتنا كلها تعبر لنا في نعيم ساعاتنا كلها تعبر لنا في نعيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم ذاك عناية ونصبح كلنا في نعيم والدار الأخرى يقع مسكن جنان النعيم عسى عسى لانكشاف يا ربنا قد أخيم يا ربنا يا كريم الوجه يا أكرم كريم جود بالشفاء والعوافي للذي هو سكيم يا رب يا حي يا قيوم جودك عظيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم Alhamdulillah. Kita sudah doa, kita udah sholawat, ya. Yang dapat kopi silahkan itu diincipi. Kopi atau susu itu? Oh susu, sesuai request. Nah, malam ini janji saya susu jahe itu ya, susu jahe ya. Nah, dan selalu itu relawan Raudhah selalu melakukan kesalahan yang sama. Habib Novel tidak dapat. Setiap Jumat begini. Ya, setiap Jumat selalu itu Habib Novel enggak dapat. Ya, yang hadir dapat duluan, Habibnya boleh minum, boleh tidak. Tapi ini ada beliau-beliau, saudara-saudara. Alhamdulillah. Sekarang saya mau ngajak ngobrol beliau-beliau. Anda mau dengarkan boleh, enggak dengarkan juga boleh. Pertama yang saya anggap sesepuh buat saya, karena putra guru saya, ya putra guru saya. Ya, kebetulan Habib Segaf ini kan ayahnya Habib Hasan Baharun, juga gurunya Buya Yahya. Awalnya mondok di sana ya. Kemudian sampai Buya Yahya bisa berangkat ke Hadramut, ya, belajar di Tarim.
Sekarang ini kalau yang mau ke pondoknya Buya Yahya yang ada di Tarim sana, universitasnya, itu salah satu syaratnya kalau Buya Yahya bilang oke, oke, enggak tuh, Masya Allah. Ya, oke, enggak, yang megang kunci. Jadi nanti dari beliau ke beliau. Lah, saya bagian nanya. Setelah itu nanti Ustadz Abdul Somad, ya Ustadz Abdul Somad juga akan saya tanyain. Habib Muhammad juga akan saya tanyain. Pokoknya saya mau nanya. Wong saya yang punya majelis, suka ya terserah, enggak suka juga terserah. Mengutip kata Gus Dur gitu aja kok repot. Udah, saya mau nyantai-nyantai saja. Habib Segaf, mau nanya nih Bib. Ini mumpung saya bisa nanya dan disaksikan live streaming oleh seluruh dunia. Bahkan live interakhirat. Iya ini apa Nabi SAW melihat kita ini ya. Rasulullah melihat kita. Aslafuna, orang-orang soleh melihat kita nih. Ahlul barzah, ibunya Ustadz Abdul Somad melihat beliau ya. Kemudian almarhum ayah saya di pojok sana juga melihat. Ibunya Buya Yahya yang meninggal 3 minggu yang lalu ya juga melihat putranya nih duduk di sini ya. Kemudian ayah dari Habib Segaf juga lagi nonton. Ini kita ditonton sama ahlul barzah sama ahlul dunia. Keren juga ya. Orang lain yang nonton cuma ahlul dunia, kita dunia akhirat. Ya, semua pada nonton. Alhamdulillah, Masya Allah. Habib Segaf, apa sih kekuatan sholawat tibil kulub? Kenapa di Pondok Dalwa itu setiap habis sholat kalau ada yang sakit suruh baca tibil kulub? Ya, bahkan itu kalau sakitnya agak keras, dosis sholawatnya juga agak banyak. Dulu saya waktu jadi santri doa mudah-mudahan tidak ada yang sakit berat-berat. Kenapa? Capek tahu. Ya, tahu suruh baca, mari baca. Kalau cuma 10 nggak apa-apa, santri dibaca, ayo baca 100 kali, tibil kulub. Itu kalau ada yang kasusnya sakitnya berat. Corona ringan, corona tuh ringan, nggak berat. Jadi dosisnya nggak usah banyak. Tapi hati yang sakit sama corona, lah ini berat ya. Hati yang takut sama corona itu sakitnya berat. Nah, insya Allah beliau akan menjelaskan. Kalau mau menjelaskan, tugas saya nanya. Beliau tidak wajib menjawab. Kurang ajar saya kalau maksa. Fadhol Habib. Karena ada pilihan boleh nggak jawab, berarti saya nggak jawab aja. Ya alhamdulillah. Mungkin saya boleh bercerita sedikit terkait dengan kenapa Abu Al-Habib Hasan yang juga gurunya Al-Habib Novel, guru Al-Habib Buya Yahya ya. Di mana tuan rumah sekarang ini termasuk yang beruntung luar biasa. Saya masih teringat bagaimana Al-Habib Ali Habsyi itu, beliau itu bercerita terkait murid-murid dari seorang wali itu ada yang duduk 10 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang setahun suruh pulang. Istrinya tanya, kok bisa beda-beda? Mereka itu belajarnya suruh pulang. Karena kata kiai tersebut, ya tergantung bagaimana kesiapannya mendapatkan ilmu. Maka ketika siap, sudah saya suruh pulang. Masya Allah. Habib Novel ini nggak perlu belajar 10 tahun. Buya Yahya ini lama, berapa tahun? 8 tahun. Saya sendiri hampir 12 tahun. Ini beliau cuma 6 bulan. Ini kan luar biasa. Dan herannya lagi, beliau yang dipanggil sama saya punya abah. Kata saya punya abah, Galia Novel, irja walakal barokah. Disinilah keberkahan luar biasa. Alhamdulillah. Termasuk di antara keberkahannya pada malam ini, mau tidak mau saya harus ada di sini. Dan mau tidak mau saya harus berkumpul dengan kekasih saya, yaitu Ustadz Uwas dan Buya Yahya. Ini luar biasa, ini keberkahan daripada keberkahan Habib Novel insya Allah. Semoga membawa ke hikmah dan membawa kebaikan. Terkait dengan salawat tibil kulub. Kenapa salawat tibil kulub itu menjadi andalan pondok pesantren Dalwa? Bahkan bukan hanya pondok pesantren Dalwa, tapi setiap para ulama, setiap pondok pesantren yang masih berpegang teguh dengan ajaran para aslaf, itu insya Allah pakai tibil kulub. Tibil kulub itu kalau tidak salah itu kalangan Imam Ad-Dardiri. Beliau di Mesir dimakamkan, seorang yang luar biasa, seorang wali, seorang yang sangat-sangat dekat pada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Sehingga di antara keutamaan sholat tibil kulub ini, kalau dibacakan 4.000 kali, penyakit apa saja selain kematian akan sembuh.
Ada riwayat 400 kali. Jadi sebetulnya kita nggak perlu repot 4.000 kali tinggal kita sewa berapa orang suruh baca, niatkan untuk kita, insya Allah cepat sembuh. Dan kalau kita baca tadi berapa kali, masya Allah, semuanya yang melihat, yang menyaksikan itu berapa juga membacanya, berarti sudah berapa kali, berapa ribu kali. Insya Allah semoga menjadi sebab sembuhnya mereka yang terkena penyakit semuanya, terutama corona, insya Allah. Semoga yang sakit corona cepat disembuhkan dan tidak ada lagi coronanya ngungsi ke tempat lain, bukan di Indonesia lagi, insya Allah. Nah, kemudian ada satu hal yang mungkin perlu kita ambil pelajaran daripada Tibil Qulub. Kenapa Tibil Qulub? Yang mengarang dari zaman dahulu sudah. Tapi kenapa kok dibaca sampai sekarang? Ini selalu dibawa oleh saya punya abah, filsafat ini. Apa itu kata beliau? Makana lillahi ya baqiya wastamar. Makana lillah baqiya wastamar. Semuanya karena Allah itu akan tetap kekal selama-lamanya, termasuk salawat Tibil Qulub. Seakan-akan tidak ada yang mengalahkan, sehingga sampai beberapa dekade setelah beliau meninggal pun tetap masih baca salawat Tibil Qulub ini. Oleh karena itu, ayo kita himbau, kita kembali kepada hadisnya Nabi SAW, di mana Nabi SAW bersabda, "An-nasu kulluhum halka illal alimun, wal alimun kulluhum halka illal amilun, wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun, wal mukhlisuna ala khatarin azim." Jadi semua manusia akan binasa kecuali yang alim. Artinya alim gak harus menjadi orang alim, tapi yang belajar ilmu agama dia tidak akan binasa. Semua orang yang belajar ilmu agama akan binasa kecuali yang mengamalkan. Semua yang mengamalkan dengan ilmunya akan binasa kecuali yang ikhlas. Dan orang yang ikhlas pun itu dalam keadaan bahaya yang sangat luar biasa. Nah, intinya di sini, kenapa salawat Tibil Qulub masih dibaca? Karena keikhlasan yang mengarangnya. Ayo sama-sama kita ikhlas. Mungkin begitu. Gitu, Habib. Afwan Bebe ya. Iya. Ini murid nanya sama guru. Sekarang ke Buya Yahya, boleh ya? Buya Yahya itu malam ini kelihatan so cool. Itu so cool tuh karena cool kedinginan, ya, atau mungkin juga grogi sama UAS. Saya nggak tahu kan ya yang di hati beliau. Ini kan kaliber-kaliber, kalau kita ini kan ya pinggiran. Beliau kaliber-kaliber. Makanya saya duduknya tuh sama Habib Muhammad pilih agak minggir ke sini. Ya. Aman gitu ya, aman. Ini kelas berat ini. Saya mau nanya sama Buya Yahya. Penasaran gitu. Ya penasaran karena Buya Yahya ini dulu waktu saya mondok, ya 6 bulan saya di pesantren Dalwa, saya dulu suka duduknya itu sama yang pinter-pinter. Maksudnya yang aliyah-aliyah, kelas 3 aliyah, saya kelas 6 SD, saya tuh masuk pesantren langsung kelas 6 SD, udah pakai TK, langsung kelas 6 SD, dan katanya cukup 6 bulan, rupanya angka 6 ini bawa keberuntungan buat saya, ya. 6 kok dibalik 9, ya. 9 barokah, angkanya umat Islam tuh 19 tuh bagus. Nah, Buya Yahya mau nanya, Buya Yahya, dan saya belum tahu mau nanya apa, karena saya nggak pernah mikir. Buya Yahya, pertanyaan dari Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Tadi di syairnya Habib Ali Al-Habsyi tadi itu ada kalimat, dan kami semua, kita semua nanti kembali kepada Allah dengan biqalbin salim, dengan hati yang selamat gitu. Itu hati yang selamat bagaimana Buya? Karena biasanya tuh kita minta mobil kita selamat, ya, badan kita selamat, nggak pernah mikir hati selamat. Tapi ini kok ulama minta hati yang selamat. Fadhol Buya, waktu 3 jam saya serahkan untuk antum. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi. Pertama tentang kami duduk di sini berat, ya, karena di samping kami adalah putra guru kami dan guru kami juga. Jadi kalau di tempat lain mungkin saya duduk bisa. Jadi kalau bukan dipanggil Habib Novel mungkin saya akan di belakang sana tadi. Insyaallah. Dan juga ya teringat bagaimana kita belajar di Bangil. Kami belajar di Bangil mulai dari kecil-kecil Jurumiyah, kita 8 tahun hingga sama ayahanda beliau, dan mau diberangkatkan bareng ceritanya sebetulnya tuh. Bareng berarti seneng banget kita sambil belajar dengan beliau juga. Akhirnya
terpisah. Dan kalau kami ke Bangil pun kami ngadep beliau pun juga, kalau tidak hajat mendesak kami tidak datang. Sekarang harus duduk bareng, makanya ini bukan kul dibuat-buat Habib Novel. Jadi sebetulnya tadi saya mikir kursi yang paling jauh cuma didudukkan di sini. Habib Segapnya sudah di sana tadi sebetulnya. Masya Allah. Semoga Allah menjaga beliau dan juga keluarga beliau, Masya Allah. Dan semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita sebagai murid-murid beliau dan murid ayahanda beliau bisa berbakti dan bisa menjalankan juga petuah-petuah beliau, pesan-pesan beliau. Adapun yang ditanyakan oleh Habib Novel itu adalah pertanyaan berat ya. Sebetulnya yang perlu menjawab adalah juga seperti Al-Habib An-Asgaf atau Ustaz Abdul Somad atau Habib Novel sendiri. Akan tapi sedikit dari yang kami dapat saya sambungkan kepada apa yang kami dapat dari guru mulia Abu Ya Habib Hasan Baharun. Beliau selalu mengingatkan, kalau ilmu tambah 1 kilo, itu bahasa sederhana yang saya bawa kemana-mana. Kalau ilmu tambah 1 kilo, akhlak harus 2 kilo. Jadi kolbun salim itu adalah penjabaran daripada akhlak mulia. Kolbun salim itu akhlak, hati yang dibenahi. Bagaimana dengan manusia itu baik kita, nggak ada dengki, nggak ada dendam, nggak ada permusuhan, nggak ada kebencian, nggak ada dengki. Itu kan dari akhlak. Akhlak itu pancaran dari hati, bukan sekedar orang berbasa-basi, berpura-pura, pura-pura ini, pura-pura itu, tapi dari pancaran hati yang benar-benar sudah kenal Allah yang pertama, kemudian punya iktikad baik, berdamai dengan semua manusia, dimulai dari ayahandanya, keluarga, kakak adiknya, kemudian teman-teman, bahkan dengan lawan yang memusuhinya pun bagaimana berusaha untuk berdamai sehingga hilang di hatinya kebencian, kedengkian, dendam. Itulah kolbun salim. Nah, ini kolbun salim, dan inilah ilmu yang hari ini harus kita hadirkan di zaman yang sering kita diadu domba oleh media. Kadang-kadang kita didudukkan dengan siapa, Buya Yahya vs siapa, padahal kalau orang tahu sesungguhnya orang kecil begitu mengajak berantem ya nggak bisa. Akan tapi beginilah zaman ini, zaman kita difitnah, diadu domba. Maka dari itu ini sangat indah sekali perkumpulan para guru-guru mulia ini. Insya Allah sekaligus minta petuah kepada beliau-beliau agar hati ini bisa benar-benar menjadi kolbun salim yang tidak punya permusuhan. Dan sebab permusuhan tadi adu domba, mengadu domba, dan sekarang ini diadu domba, kita diajak memusuhi habaib, diajak memusuhi ulama, dan ini kerjaan setan. Lah kalau itu nggak kolbun salim, biarpun katanya sujudnya banyak, rukuknya banyak, nggak punya damai dengan manusia, nggak bisa, nggak menjadi juru damai. Baginda Nabi pernah menyebutkan dalam hadis bahwasanya ala ukhbirukum bi afdhala min darajatis salati was siyami was sadaqati. Namanya sedekah, namanya puasa, namanya sholat, ibadah yang luar biasa. Tapi Nabi bertanya, hei sahabatku, apakah kamu mau aku beritahu sesuatu yang lebih hebat derajatnya daripada sholat yang kau tegakkan, zakat ya apa, puasa yang kau lakukan, dan sedekah? Bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, kami ingin tahu. Nabi menyebut apa? Islahu dzatil baini, mendamaikan orang. Dan syarat orang mendamaikan orang harus ada di dalam dirinya, ada damai dengan manusia, yaitu hilangnya dengki, hilangnya benci, hilangnya dendam. Kemudian setelah itu bahwa fasadu dzatil baini al-halikatu, dikatakan dia al-halikatu. Kalau sudah terjadi permusuhan ini, lihat, ini pemangkas agama. Orang kalau sudah bermusuhan dengki seperti orang tidak punya agama, biarpun katanya punya agama, punya ilmu yang banyak, tapi dendam, benci, dengki seperti orang tidak punya agama. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Mari kita menjadi juru damai, dan sebelum menjadi juru damai, ayo kita berdamai dengan siapapun yang berbuat salah kepada kita, kita maafkan, kita doakan. Jangan biasa mendoakan doa yang jelek. Kalau ada orang berbuat zalim kepada kita, kita doakan. Dan ini kalau masalah semacam ini kami teringat guru mulia laki-laki Abu Ya Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Ada suatu ketika satu ustadz yang memusuhi beliau, membenci beliau, pokoknya ingin membuat sesuatu yang tidak baik kepada beliau. Akhirnya beliau datang, didatangi beliau, ditemani salah satu pecinta beliau atau murid beliau, tidak tahu pakai becak atau bagaimana, sambil didatangi ke rumah orang yang memusuhi, menjadi mengolok, dan memberi hadiah kue, satu bak kue. Nah, waktu itu masih kongguan gitu ya, kue. Bagaimana dimusuhi dan disakiti, ternyata malah memberi kebaikan. Itulah qalbun salim.
Nggak perlu kita mendendam kepada umat Nabi Muhammad SAW, nggak ada perlunya. Kita maafkan semuanya, bahkan kalau kita maafkan semuanya, kita tidak bisa melebihi daripada Nabi. Kita maafkan semuanya, kita tidak akan bisa melebihi pada Imam Haddad. Apalagi kita mendengki, mendendam, bagaimana akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja insyaallah. Semoga Allah membersihkan hati kita, menjadikan hati kita qalbun salim, hilang dendam, hilang dengki kepada siapapun. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Pasti penasaran. Buat UAS mau nanya apa? Buat UAS ada banyak pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa sudah ada rencana mau nikah lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Sayyidi Al-Habib Saggaf ibni Sayyidina Al-Hasan Baharun hafizahullah wa saddada khutah. Buya Yahya matta'anallahu bituli umrihi wa bihusni adabihi wa lutfihi. Sayyidil Habib Naufal ibni Muhammad Al-Idrus hafizahullah wa saddada khutah. Nafa'anallahu bi ghaziri ulumihi wa bihusni adabihi wa lutfihi. Asallahu an yujmi'ana ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sayyidi Habib Muhammad Al-Habaib Al-Afadil Al-Ulama Al-Ajilla. Saya ada jadwal di Sukoharjo, di pesantren As-Salam. Setelah itu melanjutkan perjalanan ke Semarang. Maka saya pesankan ke tim dari Sukoharjo ke Semarang, kita akan bersilaturahim ke Habib Naufal. Jadi saya sekarang berada pada posisi sulit. Karena saya niatnya mau silaturahim. Tadi sore saya lihat di grup WhatsApp, ternyata ada Buya Yahya, ada Sayyidil Habib Saggaf, ada Habib Muhammad. Maka saya pun bersemangat karena ingin an asila ila qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai menyambung silaturahim dengan kerabat Rasulullah daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Yang ngomong begitu orang yang dijamin masuk surga. Namanya Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq dalam Sahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Imam Muhammad ibni Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah ibni Bardizbah Al-Bukhari. Jadi kalau ditanya tadi tentang masalah, mudah-mudahan lupa pertanyaannya tadi. Jadi malam ini saya terus terang, tadi waktu Habib Saggaf bicara hati saya tenang, kemudian Buya Yahya bicara hati saya senang. Tiba-tiba datang pertanyaan Habib Naufal ini mulai kacau dia lagi. Tadi di dalam sudah dikasih tahu nama acaranya bukan tausiah tapi talk show. Talk show itu artinya orang talk, saya show. Ana urid, hiya turid, Allah fa'alul lima yurid. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Ajib, jazakumullah khairan. Yang nggak bisa bahasa Arab belajar, ya. Saya tidak akan terjemahkan jawaban beliau, ya. Nanti cukup cari di YouTube, akan segera muncul jawaban terjemahannya itu. Akan muncul ya terjemahannya. Masalah hiyanya siapa ya, siapapun bisa jadi hiya. Yang jelas bukan saya. Yang jelas bukan saya. Nah, ini karena tongkat ini sebetulnya tidak akan saya berikan siapa-siapa. Saya udah janji ini saya cari di Mekah kemarin waktu umroh. Ya, cari di Mekah. Ini di dekatnya tempat istirahatnya Sayyidatuna Khadijah ya. Itu saya tiap tahun mampir di toko itu cari tongkat yang aneh-aneh. Dan tahun lalu, 2 tahun lalu dapat, saya kasihkan salah satu masih cicitnya bahwa Hasbullah yang lagi kurang sehat,
kena apa namanya sedikit lah serangan stroke, akhirnya saya kasih ini hadiah biar bisa jalan biar seger. Terus saya janji saya mau cari lagi, nggak mau saya kasihkan orang. Tapi gara-gara hatinya Ustaz Abdul Somad nggak enak hati gitu ya, ditanyain kapan nikah lagi aja nggak enak hati. Maka yang satu ini biarlah melayang ke sini. Ajib. Ini kalau diberhentikan tadi dikira kita lagi sesuatu loh ya. Jazakumullah khairan. Nah, terus kalau yang beliau-beliau belum saya kasih. Kenapa? Makomnya terlampau tinggi. Saya yang deket-deket saja. Ikhwani rahimakumullah. Pertanyaan kedua. Ya, alhamdulillah untuk UAS ada pertanyaan kedua. Yang lain nanti dulu, ya kan? Karena nih penasaran Habib Novel mau nanya apa gitu kan, dan beliau juga was-was saya mau nanya apa. Alhamdulillah. Karena saya dikenal Habib mau mikir mau mumet gitu kan ya. Enggak mau mikir. Ustadz, simpel saja Ustadz. Kok bisa jadi Ustadz yang kemudian seperti ini gitu loh. Padahal kalau saya lihat kan Ustadz itu kan cuma anaknya ibu gitu. Anaknya mak gitu kan ya. Kalau sekarang kok seperti ini walaupun kecil, kurus gitu kan, bab ganteng ya kita boleh bersaing gitu kan ya. Kita boleh bersaing. Tapi kalau tenar itu saya jelas kalah tenar. Ketenarannya Masya Allah luar biasa. Apakah ada sesuatu dari orang tua antum? Karena saya ini mempelajari orang sukses, contohnya Pak Lek saya itu, adiknya ibu saya, paman saya, Habib Ali bin Ali Al-Habsyi, julukannya Ali Bakso. Karena dulu pernah kerja jadi pelayan di warung bakso gitu. Masya Allah, paman saya ini yang menghidupkan saya gitu ya, menghidupkan saya, bangunkan rumah untuk ibu saya, menghajikan ibu saya dan seluruh keluarganya yang belum punya rumah dibangunkan semuanya itu ya. Ini paman saya. Prinsipnya cuma satu, untuk orang tua itu tidak ada kata tidak, pokoknya semua untuk orang tua. Paman saya ini lahir ya, ayahnya sudah meninggal, kakek saya, maka namanya Ali bin Ali, sama itu. Pegangannya pokoknya ibu, ibu dan ibu, maka jadi sukses. Pertanyaan saya buat UAS ini ya, resep suksesnya apa? Karena kalau cerdas ya saya nggak beda jauh. Ya, cerdas nggak beda jauh. Jelek-jelek begini ini kan ada gen Nabi Muhammad SAW. Oh iya, sombong dikit saya, jelek-jelek begini kan ada gennya Nabi Muhammad SAW. Beliau ada gennya Nabi Adam. Ya, beliau ada gennya Nabi Adam alaihissalam, ada gennya, artinya punya bakat kecerdasan. Tapi kok kalah tenar, ini apa ini rahasianya? Biar kita bisa mencontoh, karena ini perlu dicontoh, sesuatu yang baik perlu dicontoh. Fadhol Ustaz. Kadang hidup ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi, Habib. Contohnya saya dapat tongkat 2 malam ini pun tak pernah terlintas di pikiran saya. Kok bisa saya dapat 2? Ini apa isyaratnya ini? Apa artinya masna wa sulasa? Cie. Masya Allah. Jadi kalau Habib bertanya terus terang, wallahu a'lam bishawab. Jadi saya pulang tahun 2008. Pulang tahun 2008, pulang dari Maroko 2007. Habis itu kebetulan ada petugas haji di Makkah 3 bulan. Jadi bulan Maret saya baru pulang. Pulang bulan Maret. Lalu kemudian saya tidak langsung pulang ke Indonesia karena tiket murah ke Brunei Darussalam. Saya buat surat lamaran cari kerja itu 15 Habib. Masih ada sampai sekarang saya simpan. Untuk kenang-kenangan. Enggak ada yang diterima satu pun. Akhirnya saya di Jakarta menerjemah buku. Buku yang saya terjemah itu lebih kurang 40 buku. Buku setelah terjemah saya serahkan ke penerbit, saya jual habis. Selesai. Sekarang buku itu dicetak mereka ulang. Kemarin di Islamic Book Fair, penerjemah Abdul Somad, penerjemah Abdul Somad. Saya nggak dapat duit lagi. Karena buku itu saya terjemah 10 tahun yang lalu. Saya nggak tahu kalau saya akan jadi ustadz terkenal. Lalu kata ibu saya, kau pulanglah ke Riau. Saya bilang sebelum pulang saya mau ikut tes dulu.
tes dosen di UIN Ciputat. Saya ikut tes dosen. Tes bahasa Arab, bahasa Inggris, lulus. Tes potensi akademik, lulus. Semuanya alhamdulillah lulus. Sampai tes wawancara di kantor Kemenak di depan Masjid Istiqlal. Tinggal 2. Yang satu saya, yang satu anak UIN. Menurut perkiraan saya lulus. Karena tesis saya 300 halaman pakai bahasa Arab sudah diuji di Darul Hadis oleh 3 profesor. Rijalul Muwatta' was Sahihain alladzina dha'afahumun Nasa'i fi kitabid du'afa wal matrukin jam'an wa dirasah. Lengkap semua. Saya yakin saya lulus. Saya bisa jawab semua. Beberapa minggu setelah itu dapat jawaban, saya waktu itu di terminal Kampung Melayu. Saya buka SMS, kau nggak lulus, Mat. Lembut aspal Kampung Melayu itu saya bilang. Saya tidak dendam. Kata-kata Bu Yahya tadi, berdamailah dengan hati. Saya tidak dendam dengan yang mengetes saya, yang menidak luluskan itu. Saya tidak. Saya cuma mau mengingatkan mereka supaya mereka tonton YouTube saya hari ini. Ustadz masih dendam? Tidak. Cuman ingat aja dikit. Kata mak saya, pulanglah nak ke Riau. Saya bilang kita nggak punya koneksi, kita mau kenal sama siapa? Kau pulang aja. Akhirnya saya pulang, ikut tes dosen di UIN, lulus. Saya mengajar, siang saya mengajar, malam saya pengajian di masjid. Subuh Sabtu mengaji hadis, 1 subuh 1 hadis saja. Saya jelaskan rawi a'lanya, takhrijnya, kalau ada kandungan ikhtilaf fikihnya, akidahnya, aspek sosialnya. Habis itu tanya jawab, direkam, diupload, di-share. Tidak ada orang nonton. Tapi begitu diusir, banyak yang nonton. Dibully, makin banyak. Jadi sekarang yang membuli-buli saya itu menyesal. Ini orang kalau makin dibully, makin terkenal. Itulah, jadi saya kasihan juga dengan mereka ini sekarang. Jawaban saya tidak mengena Habib, tapi saya kira yang paling besar jasanya adalah orang tua. Karena niat saya dulu ingin membahagiakan orang tua, tidak lebih. Saya dulu cuman punya cita-cita sederhana sekali Habib. Saya mau pulang kampung, beli tanah 1 petak, ternak lele, tanam daun ubi, tanam kangkung, malam saya ngajar ngaji, kemudian saya bermanfaat buat umat. Itu saja. Bahwa kemudian sekarang jadi begini, lebih dari yang pernah saya pikirkan. Mungkin itu doa mbah-mbah saya, guru-guru saya, termasuk orang tua saya, termasuk para habaib yang selalu mendoakan saya karena mereka sayang dengan saya. Termasuk Habib Novel, walaupun pertanyaannya itu menggugah hati saya. Jazakumullah khair. Allah yang membalas kebaikan Habib Novel yang sudah membukakan pintunya untuk saya. Bisa saya satu majelis dulu ketika saya duduk di sekolah. Kami dulu belajar cara buat surat. Bukunya warna hijau, ada putih-putih. Kata sambutannya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Kata pengantarnya. Ditulis oleh Sayyidil Hasan Baharul. Itu buku saya belajar. Tidak pernah terlintas di pikiran saya bahwa hari ini saya akan duduk bersama putra beliau, bersama murid beliau, satu majelis dengan orang-orang. Jadi banyak hal-hal dulu yang saya impikan hari ini terwujud. Maka suatu kebahagiaan yang luar biasa. Kalau duduk bersama zuriat Rasulullah saja begini indahnya, bagaimana agaknya duduk bersama Sayyidina Muhammad SAW. Bagaimana agaknya nanti kita duduk bersama Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Kalaupun tidak engkau takdirkan kami dekat dengannya, ya Allah, paling tidak kami dapat melihatnya dari jauh pun jadilah. Tapi paling tidak kami berharap masuk ke dalam surgamu, ya Allah. Mungkin itu aja Habib. Barakallahu fikum. Allah barik fina fikum. Masya Allah. Nangis loh. Tuh saya perhatikan matanya keluar. Orang soleh itu kalau nangis nggak lebih, nggak seperti kamu. Saya ingat guru saya itu almarhum Habib Anis kalau ngajar nangis gitu ya, tapi tersenyum. Tapi air matanya apa keluar? Tadi UAS tadi ya tersenyum gitu, tapi air matanya
keluar, kamu nggak lihat kan? Jauh, saya deket kok gini ya. Cinta sama Rasulullah SAW. Ya, sekarang giliran nanti masih banyak pertanyaan. Jam 10 selesai, masih ada 1 jam. Barokah, subhanallah. Ya, subhanallah, barokah. Nah, saya mau nanya ke Habib Muhammad. Ya, ini salah satu cucunya guru saya dan kebetulan kakeknya adalah juga mertua saya. Karena istri saya adalah Syarifah itu ada cucu pertama Habib Anis. Ya, cucu pertama Habib Anis. Ya. Dan beliau ini juga cucunya Habib Anis. Saya mau nanya gitu kepada Habib Muhammad pertanyaan yang saya juga belum tahu. Enaknya nanya apa? Ya, Habib, kalau lihat Buya Yahya, lihat Habib Segaf, ya, lihat Ustadz Abdul Somad, ya, jangan lihat saya, Habib. Pokoknya lihat beliau bertiga gitu ya. Kira-kira antum punya pertanyaan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, satu pertemuan perkumpulan yang penuh dengan keberkahan. Sebenarnya kita duduk di sini seandainya enggak dengerin ceramah, ngelihat cara minumnya beliau-beliau aja itu sudah ilmu. Semuanya minum dengan penuh adab, mengambil gelasnya dengan tangan kanan, itu adalah ilmu sebenarnya. Dan kalau saya ini berarti ditanya untuk memberikan pertanyaan berarti. Sebenarnya saya tadi sudah ancang-ancang kalau sampai pertanyaannya sulit, saya mau jawab mal mas'ul a'lam minasail. Yang ditanya tidak lebih ngerti dibandingkan yang bertanya. Itu kejatuhan sesuatu dari bawah, yang kejatuhan berarti dapat Lailatul Qadar besok. Jadi kalau saya mengenang ada salah seorang ulama pernah memberikan nasihat, apabila ulama itu tidak bisa islah di antara sesama ulama, jadi apabila ulama tidak bisa damai di antara sesama ulama, maka untuk bisa mendamaikan umat ajaz, pasti akan lebih tidak bisa lagi. Dan alhamdulillah, saya ketika posting ini di Instagram, ketika posting ini di Facebook, itu rata-rata komen itu bilangnya begini, alhamdulillah, ini kecuali saya lah ya, semua idola saya berkumpul, kecuali saya lah ya, ini ya, semua idola saya berkumpul. Jadi kalau saya ditanya apa yang akan saya tanyakan kepada para ulama kita, Habib Segaf, dan saya minta Habib Novel juga harus ikut jawab ini. Karena moderator mungkin diwakilkan ke saya sebentar, saya minta Habib Novel juga harus ikut menjawab pertanyaan ini. Habib Segaf, Habib Novel, Buya Yahya, Ustadz Abdul Somad. Pertanyaan dari saya adalah bagaimana kesannya duduk yang semacam ini, bisa berkumpul para ulama yang semuanya ini super sibuk. Ini yang datang ke Raudhah ini, yang nggak ketemu sama Habib Novel mungkin ada yang 3 kali baru ketemu, karena datangnya nggak di hari Jumat. Jadi insya Allah sampai nangis darah di depan nggak akan ketemu kalau nggak hari Jumat, nggak akan ketemu. Yang nyari Habib Segaf juga mungkin susah untuk ketemu, yang nyari Ustadz Abdul Somad juga susah untuk ketemu, nyari jadwalnya Buya Yahya juga susah. Tapi alhamdulillah malam ini digiring sama Allah ke 4 ulama yang insya Allah ulama kebanggaan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara ini bisa duduk bersama. Saya yang ingin saya tanyakan, enggak tahu nih urut siapa duluan yang mau jawab, terserah, saya enggak berani ngatur. Karena sebenarnya nih kalau ada prinsip idza ja'al ma batalat tayammum. Kalau sudah ada air, enggak sah kalau tayamum itu pakai debu. Jadi harus menggunakan air. Jadi dari para ulama, mungkin Habib Novel duluan nanti yang menentukan siapa yang akan menjawab. Pokoknya Habib Novel juga harus menjawab, apa kesan bisa berjuang dakwah
duduk bersama yang semacam ini, itu kesannya bagaimana? Betul. Saya serahkan alal yamin. Jadi alal yamin ini urut kanan itu kan, Beb Muhammad kanan berarti Buya Yahya. Betul Buya Yahya. Jadi tetap saya paling akhir saudara-saudara. Apa kesannya duduk seperti ini Buya? Kesan pertama adalah rasa senang yang luar biasa karena kita bisa duduk dengan, dan ini mungkin pertama kali ya kami bisa duduk dengan beliau para ulama bil khusus putra daripada guru kami Habib Anas Segaf. Dan ini adalah kenikmatan yang luar biasa besar, dan sekaligus ya memang kalau tadi Kiku ya kami memang lebih enak kalau duduk di situ, saya bisa ngeluk boyok lah. Tapi kalau di sini saya yang jelas ada kebanggaan, dan ini adalah nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kami bisa duduk dengan beliau-beliau, dan harapan kami mendapatkan keberkahan, dan dengan harapan kami Allah mempertemukan kami kelak dengan beliau-beliau di surga bersama kakenda beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang harus kami sampaikan, rasa senang istimewa perkumpulan semacam ini. Enggak mudah, ngundang satu-satu saja mungkin susah ya, akan tapi berkumpul di satu tempat ini lagi-lagi ini ya hebatnya Habib Novel di dalam memaksa barangkali gitu. Itu ya, jadi sampai bisa ini alhamdulillah, terima kasih Habib Novel, kayaknya memang harus dipaksa-paksa begini biar jadi kumpul semuanya. Ini saja insya Allah, tentunya dari beliau-beliau adalah jawaban yang lebih tepat lagi. Wallahu a'lam. Habib Segaf. Jadi ada 3 faktor yang ingin Al-Fakir sampaikan terkait dengan pertanyaan, sebaik-baik pertanyaan daripada Adinda Al-Habib Muhammad bin Husin. Semoga beliau panjang umur sehat walafiat. Yang pertama adalah apa yang disampaikan oleh Bu Yahya juga kita rasakan, karena kita satu guru, satu masyrab, dan kita semuanya alhamdulillah satu guru. Saya justru merasa bangganya luar biasa. Saya nggak pernah bermimpi tahun ini atau bulan ini, apalagi minggu ini, untuk berjumpa dengan idola saya, Ustadz Uwas, Masya Allah. Dan juga yang saya banggakan, cemburu. Buya Yahya, yang saya banggakan. Kecuali, kenapa saya merasakan seperti ini? Saya teringat langsung ke didikannya saya punya abah, Habib Hasan Baharun. Saya masih teringat betul. Saya punya abah bilang begini kepada saya, Segaf, kamu harus merasa bahwasanya diri kamu itu paling rendahnya orang. Kalau kamu sudah berhasil bisa merasakan seperti itu, enak nanti hidup di dunia. Sebagai apapun enak, di dalam situasi apapun, dimanapun kamu akan enak hidupnya. Kalau seumpama kamu datang ke suatu tempat, kamu dimuliakan, kamu akan katakan Masya Allah, orang seperti saya tadi datang ke Solo dihormati, dimuliakan, Masya Allah, berarti orang Solo berkat didikannya Habib Novel, baik-baik semua akhlaknya. Tapi kalau seumpama saya tadi turun, nggak dihormati, nggak dimuliakan, saya tidak akan menyalahkan murid-muridnya Habib Novel. Tapi saya akan salahkan sendiri, saya sendiri, karena apa? Ini imbas daripada dosa saya yang banyak. Itu yang pertama, saya merasa bangga sangat luar biasa. Terima kasih Habib Novel yang telah mengundang saya ke tempat ini sehingga kami bisa berjumpa dengan Ustadz Uwas, Ustadz Abu Yahya, dan juga antum khususan, Masya Allah, dan Habib Muhammad. Yang kedua, ada satu hal yang menjadi faktor atau aspek yang harus pikirkan oleh setiap dai, dan itu di luar pikiran saya, di luar dugaan saya, di luar rekaan saya, di mana saya pernah berjumpa ketika kami berdakwah safari dakwah bulan Maulid 2 tahun yang lalu. Saya terkaget-kaget dengan suatu pertanyaan yang tidak pernah saya pikirkan, bahkan pertanyaan itu. Dia adalah seorang peneliti sekaligus seorang ketua asosiasi dokter se-Kalimantan. Dia bilang begini pada saya, Beb, saya mau tanya, silakan Pak Dokter. Antum tahu jumlah kaum muslimin di Indonesia 260 juta.
Tapi dari sekian 260 juta itu, yang pernah jumpa dengan ulama, yang pernah jumpa dengan kiai, yang pernah jumpa dengan habaib, yang pernah jumpa dengan para asatidzah, itu berapa persen? Kaget saya. Karena tidak pernah kita pikirkan. Saya pikirkan alhamdulillah majelis saya besar, 2 minggu sekali itu sudah 3.000 orang. Masjid Jami itu penuh. Di Bangil jarang ada yang seperti itu. Masya Allah majelisnya Habib Naufal, Masya Allah haul Habib Ali Habsyi ratusan ribu. Masya Allah ada haul di Banjar sana, haul Abah Gurus kumpul 2 juta lebih. Wah luar biasa. Tapi ternyata benar juga, yang nggak hadir lebih banyak. Maka itulah saya tanya, apakah ada sudah penelitiannya Ustaz? Iya. Di mana diambil sampelnya? Hampir seluruh provinsi Indonesia. Berapa hasilnya? Hasilnya sangat mencengangkan dan sangat memiriskan hati kita. Ternyata jumlahnya cuma 15%. 85% nggak pernah berjumpa dengan para ulama, nggak pernah duduk bersama para ulama. Mohon maaf, kami ini semuanya hanya mubaligh, dan itu sudah disebutkan dalam Al-Quran, di mana Allah Taala firman, Innama anta muzakkir, lasta alaihim bimusaitir. Kamu itu hanya menyampaikan, kamu hanya mengingatkan, kamu nggak bisa memaksakan, kamu harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad, nggak bisa. Bahkan Nabi Muhammad sendiri tegur Allah Ta'ala, innaka la tahdi ma ahbabta walakinallah yahdi may yasha. Di saat itulah kami teringat, dan semoga semuanya mengingat. Kenapa Nabi SAW dalam hadisnya selalu beliau bersabda, innama ana basyarun mislukum, innama ana basyarun mislukum, innama ana basyarun mislukum. Selalu beliau ucapkan itu, bahkan dalam Al-Quran juga disebutkan. Untuk apa? Artinya ada kesan yang harus kita ambil, kita petik. Kata ulama ada 2 hal. Yang pertama, Nabi Muhammad itu sama seperti manusia biasa. Kalau kita itu punya anak, dihormati, dimuliakan, pasti orang tua itu senang gembira. Tapi kalau anaknya tidak dihormati, tidak dimuliakan, seperti saya tadi, saya punya anak Umar yang pegang HP itu. Nah itu beliau di sana tadi, saya panggil ke sini, biar dia itu bangga, biar dekat, lebih dekat kepada Ustadz Uwas. Alhamdulillah, mau dia ke sini, dikasih tempat, bangga saya. Tapi kalau semua waktu saya suruh maju nggak boleh sama murid-muridnya Habib Naufal, kecewa saya. Karena saya manusia, bukan malaikat. Nabi SAW juga seperti itu. Kalau seumpama ada anak cucunya dicaci maki, dihujat, difitnah, apa Nabi SAW tidak kecewa hatinya? Itu yang pertama. Yang kedua, karena Nabi Muhammad SAW mengatakan demikian, sebagaimana kita punya cita-cita, kita punya angan-angan, kita punya kehendak, kita punya yang namanya permintaan dan harapan daripada Allah Ta'ala, sampai kita bangun malam kita minta pada Allah Ta'ala, itu kan permintaan. Nabi Muhammad juga punya. Nabi Muhammad punya cita-cita, Nabi Muhammad punya angan-angan. Kalau kita ingin tahu apa cita-citanya Nabi Muhammad, apa angan-angan Nabi Muhammad, apa kehendak Nabi Muhammad, apa harapan Nabi Muhammad, harapannya, cita-citanya, angan-angannya, tidak ada seorang pun daripada umatnya Nabi Muhammad kecuali masuk surga bersama Nabi Muhammad. Ini menjadi dambaannya Nabi Muhammad. Nah, sekarang 85%. Sehingga yang ketiga, faktor saya gembira, bahagia pada malam ini. Semoga dengan kami berkumpul ini, kami bolehlah menggalang atau memformulakan satu formula yang hebat, yang bisa menandingi para pembantu kroni-kroni setan itu. Saya tanyakan, saya sampaikan apa yang saya sampaikan itu kepada Habib Umar bin Hafid, guru kami. Semoga hafidallah wa atala umrahu fi khairin wa afiyah wa mata'ana Allah bituli hayatih. Apa kata beliau? Kalau ini merupakan sebuah gawinya Nabi Muhammad SAW, kenapa kita tidak iklankan? Iklankan. Ini termasuk iklan sekarang nih. Alhamdulillah kita bisa duduk bersama-sama. Insya Allah ini adalah awal yang baik, yang dimulai bukan dari Solo, bukan dari Bangil, tapi dimulai dari kota Madinah, di mana saya duduk bersama Habib Naufal, lalu bilang saya duduk bercengkrama bersama beliau. Saya katakan beliau, ayo kita bikin gebrakan nasional sini. Untuk apa? Menyenangkan hati baginda Rasul Muhammad SAW. Nabi Muhammad ingin semuanya tahu sholat, tahu wudu, bagaimana caranya bakti sama orang tua. Itu yang kedua. Yang ketiga faktornya, mohon maaf agak panjang kan ini penting sekali. Pernah salah satu daripada putra abah saya, Habib Hasan Baharun, pada malam 8 Safar, kira-kira 9 tahun yang lalu bermimpi Nabi Muhammad SAW. Ceritanya begini,
Dia datang berziarah ke makam ayah saya Habib Hasan Baharun, baca Quran. Ketika membaca Quran, tiba-tiba datang rohaninya. Entah apa sebabnya tiba-tiba beliau menangis. Menangis sejadi-jadinya. Subhanallah, ketika dia sedang menangis, tiba-tiba terdengar suaranya Nabi Muhammad SAW dari dalam makam saya punya abah. Di dalam hadis Bukhari disebutkan, man ra'ani fil manam faqad ra'a haqqa fa inna syaitan la yatamassalu bi. Yang bermimpi Nabi SAW maka dia itu melihat sesuatu yang benar. Setan itu tidak akan menyerupai Nabi SAW. Kata Nabi, ma aktsara fasadu ummati fi hadzal zaman. Alangkah banyaknya kerusakan umatku di zaman ini. Diulangi 3 kali sampai Nabi SAW menangis. Yang bermimpi itu berdiri, lalu kemudian dia berkata kepada Nabi SAW, "Gal ya Rasulullah, inni ba'ubdzil jami'a awqati kullaha lid-da'wa ilallah." Aku akan habiskan waktuku semuanya untuk dakwah ilallah. Senang Nabi Muhammad keluar dari makam saya punya ayah. Kemudian beliau katakan kepada yang bermimpi, "Ya waladi, ata'rifu ma sababu fasadi ummati fi hadzal zaman?" Apakah kamu tahu apa sebab kerusakan umatku di zaman ini? Gal ya Rasulullah, li'annahum ma yatamassakuna bi kitabin la masila lahu. Karena mereka tidak lagi berpegang teguh dengan satu kitab yang tidak ada bandingannya. Kitab apa ya Rasulullah? Maka dijawab Nabi, Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali. Mana sekarang di antara kita yang mengajarkan Ihya Ulumuddin? Ihya Ulumuddin inilah yang mengajarkan saya punya abah supaya saya itu menjadi orang yang paling rendah. Alhamdulillah, dimanapun saya berada masih teringat itu. Apalagi pesannya yang berikutnya, di mana saya punya abah bilang, Segaf, dari sekarang sampai kamu meninggal, kamu harus berada di titik 0. Saya pikir gampang titik 0, nggak naik-naik. Nggak taunya titik 0 itu susah banget. Apa yang kita sekarang pakai, dari mulai gelar, dari mulai tindakan, ilmu, semuanya itu datang daripada Allah. Anugerah daripada Allah. Kita ini dimanja, nggak punya apa-apa. Ilmu datang daripada Allah, kesempatan datang daripada Allah, cinta semua orang mau mendengar juga dari Allah. Apa yang mau kita banggakan? Itu maksudnya saya punya abah harus berada di titik 0. Itulah bangganya luar biasa bisa berjumpa dengan 4 ulama yang saya banggakan, yang saya doakan selalu semoga beliau bisa menyenangkan hati baginda Rasul Muhammad SAW. Bukan cuma di Solo, bukan juga di Kalimantan, tapi Nusantara, bahkan dunia semuanya harus tergugah bagaimana caranya supaya mereka itu mendengar syariatnya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah banyak ilmu yang kita dapat. Nah sekarang yang nomor 3 menjawab, ya, yang sudah dapat isyarat dengan 2 tongkat. Ya, sesuai penafsiran hatinya Ustadz Abdul Somad, saya nggak mau menafsirkan apa maksudnya isyarat untuk apa ya, wallahu a'lam. Karena mau nikah lagi saja, tadi baru bilang mau nikah lagi, masa tiba-tiba langsung nikah 2 kan tidak mungkin ya. Betul Ustaz. Pertanyaan masih yang tadi ya, Bu. Masih Ustaz. Ismaili Maulana. Dulu ketika masih kecil selalu diajak oleh almarhumah ibu kalau acara walimah, acara khitan, selalunya di kampung kami baca Maulid Barzanji. Selesai acara baca Maulid Barzanji itu saya selalu ikut, bukan karena Barzanjinya tapi karena pulut kuning dengan ayam panggangnya. Disitulah saya lihat bagaimana ulama dimuliakan. Ada ulama karismatik di kampung kami namanya Syekh Muhammad Ali. Syekh Muhammad Ali ini murid langsung dari Sayyid Alawi. Makanya ketika Sayyid Muhammad datang ke Medan, Sumatera Utara, beliau temui murid-muridnya itu, salah satunya adalah Syekh Muhammad Ali. Ya, jadi begitu, itulah kesan pertama saya melihat ulama. Sorbannya, kemudian saya didekatkan dengan mereka, dipoto, fotonya dicetak, disimpan, itu menjadi sumber inspirasi bagi saya. Saya selalu ingin seperti mereka. Makanya diam-diam saya ambil sorban, saya pasang, saya lihat di kaca. Walaupun sampai sekarang enggak pede juga. Tapi saya selalu dalam hati ingin seperti mereka. Makanya ketika saya sampai kelas 3 Madrasah Sanawiyah SMP, habis sholat subuh saya temui Imam Masjid Raya Medan Sumatera Utara. Namanya Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Saya mau sekolah ke Makkah Syekh. Lama dia lihat saya. Sekarang baru saya tahu jawabannya. Karena kalau anak kelas 3 SMP datang mau ke Makkah itu pasti ini anak waras apa? Habis sholat subuh saya datang ke rumahnya di Simpang Limun Medan. Saya mau ke Makkah. Dia tanya, kamu kelas berapa sekarang? Baru tamat sanawiyah di Al-Jamiatul Wasliyah.
nanti setelah taman aliyah datang ke sini. Jadi dari dulu saya selalu ingin seperti mereka, ingin menuntut ilmu di mana mereka menuntut ilmu, selalu terobsesi, dan itu adalah dari pendidikan keluarga. Saya masih ingat dulu ketika dipesankan oleh orang tua, ada laki-laki namanya Syarif, kalau perempuan namanya Syarifah. Nanti kalau kau ketemu dengan mereka, jangan jalan di belakang mereka, jangan jalan di depan mereka. Kalau jalan di belakang mereka, jangan tatap mereka lama-lama, itu kurang adab, kau tundukkan pandanganmu. Nanti kalau kau jalan depan mereka, punggungmu berbisul. Bagi saya itu nasihat yang biasa, tapi sekarang saya pahami itu. Allah temukan saya dengan Syarif, Allah temukan saya dengan Syarifah. Saya biarkan bagaimana cara Allah, skenario Allah mempertemukan saya dengan ulama-ulama besar itu. Tiba-tiba kontrak dengan TV nasional yang sudah dijanjikan 3 hari di Jakarta batal. Lalu kemudian saya cari hotel tempat Habib Umar bin Hafiz menginap, Hotel Crown, 3 tahun yang lalu. Saya nginap di situ. Niat saya cuma mau ngelihat beliau sholat subuh dari jauh. Maka begitu saya tahu tempat ruang sholat subuh Convention Hall Hotel Crown, saya pun di belakang. Kemudian tak lama setelah itu ada yang mengajak saya ke depan, persis di belakang Habib Umar. Setelah selesai pas sarapan datang panitia, Ustadz Somad nanti yang menterjemah adalah Habib Jindan, dan Ustadz Somad yang akan menjadi pembawa acara. Lalu kemudian ketika di Istiqlal, saya akan hadir juga melihat beliau lagi, menikmati bagaimana bisa duduk dengan ulama, Masya Allah, Tabarakallah, dan diminta saya duduk di atas majelis. Lalu kemudian dalam susunan ditulis akan bicara. Saya tidak bisa bicara apa-apa, saya sampai di atas, saya cerita bahwa ada jamaah yang bermimpi sebelumnya seminggu, Ustadz Somad, saya mimpi melihat Ustadz satu majelis dengan Habib Umar. Apa maknanya Ustadz? Makna mimpimu adalah bahwa kita tetap dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pedenya saya menjawab seperti itu. Seminggu setelah itu baru saya tahu, rupanya takwilnya salah. Takwilnya adalah memang kau akan benar-benar satu majelis dengan mereka. Jadi betul kata Nabi, al-mar'u ma'aman ahab. Kalau ada rasa cintamu di dalam, Allah akan pertemukan engkau dengan cara Allah, bukan dengan caramu. Berapa banyak kau ingin membuat suatu pertemuan, tidak bertemu kalau tidak kata Allah. Berapa lama saya mengimpikan bertemu dengan Buya Yahya, enggak ketemu. Tapi begitu ada satu momen di Batam kami bertemu satu majelis. Ustadz Somad, kata supir angkot, supir taksi, Ustadz dicari-cari Habib Novel. Ini videonya. Kalau ketemu dengan Ustadz Abdul Somad, bagi tahu dengan dia, saya mau ketemu dengan dia. Semua orang, saya lihat bagaimana cara Allah mempertemukan saya dengan Habib Novel. Gagal di Hong Kong. Datang orang Aceh mau melibur hati yang sedang sedih. 26 Desember peristiwa tsunami, bertemu di Banda Aceh dengan Habib Novel, disandingkan kami dengan pakaian adat Aceh. Begitu Allah mempertemukan, tidak di Solo, tidak di Riau, tidak di Jakarta, tapi di tempat awalnya Islam datang ke Nusa Tenggara. Lama saya sudah melihat video-video Habib Sagaf, Ad-Doktor Al-Habib Sagaf Ibni Sayyidin Al-Hasan Baharun. Saya tonton. Saya mau lihat bagaimana cara Allah mempertemukan kami. Dipertemukan di majelis Habib Novel. Banyak hal. Ada obsesi Ustadz di depan ketemu dengan siapa lagi? Ada. Tapi saya tak ceritakan sekarang. Saya ingin bagaimana Allah mengatur pertemuan itu di masa akan datang. Rasanya bagaimana? Saya baru saja minum susu dicampur dengan jahe. Itu tidak bisa saya rasakan. Rasa itu tak bisa saya ceritakan. Karena semua rasa kalau diceritakan dengan kata, kata pasti berdusta. Lam ya'rif man lam yadhuq. Tidak ada orang yang tahu. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Nanti kalau saya ceritakan gimana rasanya air itu Pak Ustadz, rasa susu, saya bohong, ternyata ada jahenya. Bagaimana perasaan Ustadz hari ini? Senang, tenang. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Sakinah itu datangnya dari Allah.
tempat dia berada dalam hati. Tapi bagaimana cara Allah menemukannya, menurunkannya ke dalam hati? Ada yang mengatakan dengan banyak bersolawat. Betul, dengan banyak bersolawat kita merasakan ketenangan. Ada yang mengatakan dengan banyak membaca Al-Quran. Betul, dengan membaca Quran kita merasakan ketenangan. Tapi ada satu lagi yang disebut mujalasatus salihin. Tombo ati ono 5 pekarane. Salah satu diantaranya adalah duduk-duduk dengan orang soleh. Dan hari ini saya merasakan itu. Kalau ada orang yang tidak merasakan itu, dia perlu curiga apakah dia punya hati atau tidak. Maka rasanya itu aja Habib. Wallahu a'lam. Jazakumullah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Giliran Bapak Novel untuk menjawab pertanyaan dari Habib Muhammad. Saya tuh sampai hari ini lagi melamar kepada para aulia untuk diakui sebagai pelayan mereka. Tapi saya belum dapat jawaban lulus. Jadi saya ini cuman pengen melayani beliau-beliau. Biar saya dapat predikat lulus sebagai pelayan para wali. Pelayan para wali. Jadi semua ini dibuat ya, semua ini diselenggarakan hanya untuk melayani orang-orang yang dicintai oleh para aulia, yaitu para ulama. Jadi kalau ditanya perasaan saya apa? Perasaan saya senang tapi juga was-was. Ya, was-wasnya apa? Kapan saya lulus? Ya, kapan saya lulus? Karena tadi Ustadz Abdul Somad cerita, itu tesisnya 300 halaman ya. Tadi saya angkanya enggak hafal betul ya. Dengan bahasa Arab. Ya. Tapi karena emak beliau almarhumah manggil, "Somad pulang." Beliau katakan, "Sebentar, Mak." Cuman karena ngomong sebentar, Mak gitu ya. Cuma ngomong sebentar, enggak langsung pulang. "Kamu pulang sini sebentar, Mak," dengan sopan santun. "Sebentar, Mak, saya mau melamar ke UIN ya." Ke UIN. Semua tes lewat. Tinggal 1 lawan 1. 1 lawan 1. Yang satu ini Masya Allah tesisnya 300 halaman, bahasa Arabnya luar biasa. Iya, penjabarannya luar biasa. Tapi gara-gara ngomong, "Mak sebentar," jawaban SMS apa? "Somad, kamu gak lulus." Akhirnya pulang ketemu Mak. Itu yang saya khawatirkan. Saya seperti ini kemudian nanti kalau ujung-ujungnya gak lulus ya. Naudzubillah min dzalik. Maka pesan saya kepada semua, ya semua teman-teman saya, teruslah layani orang-orang soleh, teruslah layani ulama. Jadi pelayan itu enak. Gini Beb, saya ini bilang jadi pelayan itu enak karena Anda tahu pelayannya presiden itu yang tinggal di istana ya pelayannya presiden, betul? Ya, presiden punya kamar. Ya, presiden butuh teh, butuh kopi, pelayannya dipanggil teh, kopi, yang dipanggil pelayannya. Yang boleh masuk ruangan itu adalah pelayannya. Yang lain Masya Allah, pemeriksaan macam-macam. Pelayan nggak pakai diperiksa, bawa kopinya, bawa tehnya, keluar masuk kamar, bahasa Solo budus sakar PDW gitu ya. Nggak jadi masalah, silakan masuk. Baru pelayannya presiden itu dipanggil, dicari sama presiden, buatkan kopi dan lain sebagainya. Bagaimana kalau kita diakui jadi pelayannya para wali? Masuk jannah nggak usah repot-repot, nggak pakai pemeriksaan, dikubur selesai ya, dikubur nggak pakai periksa. Makanya saya lagi belajar untuk jadi, ini saya ngomong bener loh ya, saya belajar pengen jadi pelayannya para wali. Nah diantaranya cara melayani para wali adalah melayani anak cucunya. Ustadz Abdul Somad ini Masya Allah, leluhurnya orang soleh yang luar biasa. Saya niat menyenangkan kakeknya itu, kakek buyutnya biar seneng gitu ya. Beliau di samping kiri saya, apalagi Habib Muhammad ini. Kalian kayaknya nggak usah dibahas nih, memang kakek beliau adalah guru saya. Semua saya lakukan pengen nyenengkan kakeknya gitu. Nah, maka saya minta Anda semua, jadilah muslim yang begitu, yang melayani ulama, melayani orang soleh. Enak-enak. Terakhir Beb, kan ini jawab pertanyaan Habib Muhammad ya. Kok semua lihat saya kenapa ini? Bentar. Ini yang bermasalah Habib Muhammad. Nih pertanyaannya tadi yang jawabannya paling panjang Habib Muhammad ya. Pertanyaan saya jawabannya bisa pendek-pendek. Kalau pertanyaan beliau nggak bisa pendek, jawabnya harus panjang.
Saya mau nanya sama semuanya, tolong dijawab jujur dengan satu kata saja ya. Ini Indonesia menyaksikan, dunia menyaksikan, akhirat juga menyaksikan. Apakah hati Anda merasakan rasa bahagia? Apakah hati Anda merasakan rasa bahagia? Apakah hati Anda merasakan rasa senang? Maka Anda ciri-ciri penghuni surga. Maka Anda ciri-ciri penghuni surga. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Lihat muslim yang begini kumpul senang, lihat muslim yang begini duduk-duduk bahagia. Ini nikmatnya luar biasa. Sementara kita kemarin-kemarin senangnya kalau lihat gunung, kemarin-kemarin senangnya kalau lihat laut ya, kemarin-kemarin senangnya lihat yang dilihat. Sekarang lihat Ustadz Abdul Somad yang kurus begini, seneng. Ini gak ada yang rawat soalnya, kesian saudara. Saya tuh biasa fokus pada pertanyaan awal, walaupun udah belok kemana ya, nanti ujungnya tetap nembak yang pertama tadi. Biarlah beliau merenungkan gitu ya, dan jawabannya tetap jadi rahasia ya. Saya juga yakin tidak akan diberitahu ya, tidak akan diberitahu kecuali nanti kalau sudah waktunya diberi tahu. Dan saya tidak mau kurang kerjaan, berusaha cari tahu sesuatu yang saya tidak diberi tahu. Itu namanya repotnya luar biasa. Alhamdulillah, intinya majelis malam ini buat saya bahagia. Buat beliau tadi juga bahagia. Buat beliau bahagia. Buat beliau bahagia. Buat beliau bahagia. Buat Anda semua bahagia. Jadi kalau udah bahagia turun, ya corona selesai saudara-saudara. Rahmat turun. Saya minta sama Allah Ta'ala diturunkan obat untuk penyakit yang satu ini, terutama obat dari hati-hati kita. Jangan sampai takut dengan penyakit apapun. Tenang hatinya, tenang jiwanya, berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari segala macam penyakit, tapi hatinya tenang dan bahagia. Udah, ngapain ngobrol sama Anda lagi? Enak ngobrol sama beliau. Ini pulang boleh sekarang? Ini kok ini menunggu apa lagi? Udah malam. Masih lanjut dikit. Saya belum pernah merasa waktu sepanjang ini ya, barokah betul waktunya. Ya, sudah ngobrol sampai yang ngobrol ini sudah malas ngobrol. Kami ini udah malas ngobrol, pengennya peluk-pelukan saudara-saudara. Ya, jika memang dua jasad bertemu itu hilanglah kata-kata. Jika udah dua jasad itu bertemu, maka kata-kata itu hilang. Terakhir sebelum usai, karena jam 10 janji saya kita akan akhiri duduk ini, kemudian nanti akan makan ya. Sebisanya seadanya kita akan makan-makan, insya Allah barokah. Kemudian Ustadz Abdul Somad, Habib Segaf, Buya Yahya sama saya istirahat sebentar, duduk-duduk. Saya malam ini akan nyopir ke Jakarta. Insya Allah saya akan nyopir ke Jakarta. Besok pagi itu anaknya teman saya nikah, saya jadi saksinya, dan akad nikah jam 7 pagi. Saya saksinya. Jadi kalau saya nggak datang ya kemungkinan pernikahannya diundur itu. Daripada nanti buat susah orang, maka ya jangan sampai saya tidak datang. Saya usaha datang ini, usaha datang. Nah ini makanya salah satu cara untuk melarikan diri saudara-saudara. Ya punya alasan. Tetap saya mau nanya kepada beliau-beliau. Belum selesai pertanyaannya. Tapi sebelum nanya sama beliau-beliau, saya akan mengizinkan satu orang yang saya pilih untuk nanya. Dan pertanyaannya gak boleh mikir. Boleh misalnya nanya gini ya, Ustadz Abdul Somad, Habib Novel, Habib Muhammad, bla 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 gitu ya. Pengen jadi orang kaya atau miskin? Boleh. Ya, nanya gitu. Yang penting pertanyaan yang bagus, yang soleh gitu ya. Tapi nanyanya tidak akan saya serahkan mic. Kalau serahkan mic nanti rebutan di sini. Maka kirim pesan ya ke WhatsApp. Ya sekarang juga handphone saya di sini, Bapak. Ya. Nomor saya itu nomor share-sharean kok. Semua orang boleh punya nomornya. Tidak ada yang istimewa dari Habib Novel ya. Kirim pesan ke WhatsApp nomor 081 22 80 60 916 081 22 80 60 916. Saya bebas milih pertanyaan yang masuk ya.
Satu saja yang saya mau bacakan. Kira-kira setuju atau nggak setuju? Biar tahu ya, kira-kira orang nanya apa gitu ya tentang pertemuan seperti ini. Dan alhamdulillah sebelum berakhir saya mau mengucapkan kepada Pak Lurah ya, Pak Camat, Pak RT, Pak RW, ya, kemudian kepada Wali Kota Solo, ya, beserta semua jajarannya. Kemudian kepada Kamtibmas, ya Pak Hansip yang jaga di pojok sana, kemudian teman-teman dari Polsek, ya di setiap sudutnya ada teman-teman dari Polsek, di tengah-tengah kita dari Polres yang membantu, ya membantu untuk membuat acara ini berjalan dengan baik dan tertib. Beliau-beliau bekerja dengan keras semuanya, maka saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan dapat berkah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Ya. Ini jangan-jangan WA saya jadi error ya. Kalau WA-nya jadi error, pertanyaannya nggak bisa masuk nanti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Habib. Saya ingin bertanya. Saya tidak milih ya, saya juga nggak tahu siapa ini yang WA. Assalamualaikum Habib, saya ingin bertanya, kalau saya meninggal saat saya disuruh dan dalam perjalanan untuk membeli rokok untuk dijual, atau dalam kondisi sudah terbeli, saya ini termasuk orang yang meninggal su'ul khotimah atau tidak? Ini pertanyaannya unik juga ya. Jadi ada orang nanya ke saya, ke kita di sini, kalau dalam perjalanan tiba-tiba disuruh membelikan rokok. Nah, kemudian rokoknya itu belum sempat dibeli atau sudah terbeli. Nah, saat itu tiba-tiba meninggal dunia. Itu su'ul khotimah atau tidak? Ini kelihatannya yang paling pantas menjawab Ustadz Abdul Somad. Jadi saya mau menyelamatkan beliau-beliau ya. Jadi biar Ustadz Abdul Somad yang menjawab. Pokoknya yang nggak enak biar Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad itu jatahnya dapat yang nggak enak. Kalau Habib Novel ini yang enak. Habib Segaf, Buya Yahya yang enak. Beliau sudah berpengalaman yang nggak enak. Betul Ustaz. Karena saya merasa pertanyaan itu tadi pasti akan dijawab oleh guru-guru kita, jadi saya nggak dengar tadi. Terus terang Habib, wallahi nggak saya dengar. Karena saya merasa itu untuk guru-guru kita yang lebih layak. Syekhna. Bukan tidak menghormati Habib. Betul. Ustadz Abdul Somad nggak dengar, maka akan saya perdengarkan sekali lagi. Jadi pertanyaan ini kita tujukan pada Ustadz Abdul Somad. Setuju kawan-kawan? Oke. Ada orang nanya, saya pergi dalam perjalanan, kemudian ada yang nyuruh saya untuk membelikan rokok. Nah, rokoknya itu entah sudah sempat terbeli atau belum sempat terbeli, ketemu malaikat Israel, saya meninggal dunia. Itu meninggalnya su'ul khotimah atau tidak gitu. Mohon izin Buya Yahya Sidil Habib. Jadi menurut saya, jarang-jarang nih saya jawab menurut saya. Tergantung hukum rokoknya, dia pilih haram atau makruh. Jadi kalau dia memilih hukum rokok itu haram seperti Mufti Syekh Ali Jum'ah atau fatwa yang mengatakan haram, maka membeli barang yang haram berarti perbuatan itu haram, jauh dari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka bisa masuk su'ul khatimah. Tapi kalau dia pakai fatwa MUI rokok itu kan makruh. Rokok itu haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, orang tua renta, sakit keras. Kalau dia pakai fatwa MUI makruh, ya sama seperti orang beli jengkol sama pete. Waktu mau beli jengkol mati, ya nggak apa-apa karena nggak sampai haram. Ini saya kira jawaban yang lebih selamat. Wallahu a'lam bishawab.
Soalnya saya walaupun udah punya 2 tongkat, ngeri-ngeri sedap juga ini Habib. Jazakumullah khairan, alhamdulillah. Jadi sebetulnya beliau-beliau ini kan nggak perlu ceramah ya, duduk santai itu kan juga menyenangkan. Tidak harus ceramah berdiri berjam-jam teriak-teriak, duduk santai ini kan sesuatu yang menyenangkan. Dan ini duduk santai ini saya kemas seperti ini juga wasiat dari salah satu guru saya. Ajak saja duduk santai ngobrol, biar orang lihat ya bagaimana keakraban para ulama ya, biar orang lihat bagaimana yang disampaikan oleh para ulama ini, yang beliau-beliau ini ulama tadi, biar menjadi pelajaran yang baik. Terakhir, saya tuh sebetulnya enggak pengen ngakhiri, cuman memang segala sesuatu harus ada akhirnya dan mulai lagi. Segala sesuatu harus ada akhirnya dan mulai lagi. Segala sesuatu harus ada akhirnya dan mulai lagi. Segala sesuatu harus ada akhirnya dan mulai. Yang paham, yang nggak paham nggak usah. Kalau nggak paham keterlaluan ya. Insya Allah paham, terutama beliau insya Allah paham. Jarang-jarang loh orang bisa megang-megang begini, oh jarang. Ini saya pegang-pegang terus nih. Ikhwani rahimakumullah. Saya mau minta nasihat ya singkat. Ya, nasihat singkat dari beliau bertiga khususnya. Kalau saya sampai Muhammad ini kan memang partner. Dan ini biasa nih apa CS-an gitu. Ya, CS-an sama-sama kuli gitu ya. Sama-sama kuli. Kalau ini majikan-majikan, bos-bos. Nah, saya mau minta nasihat pada beliau bertiga, singkat nasihatnya, sarannya untuk majelis ilmu yang kami kelola bersama ini. Ya, majelis ilmu kami kelola bersama. Karena saya nyantri cuma 6 bulan. Ya. Nyantri cuma 6 bulan. Kepada Buya Yahya, tolong nasihat dan sarannya untuk saya dan Habib Muhammad nih, dan teman-teman saya yang ada di sini semuanya nih yang hadir nih. Tuh lihat tuh rebutan tuh. Maksudnya rebutan nolak. Kamu beli antum dulu. Ini kalau gini terus nggak jawab-jawab saudara-saudara. Imtithal amr, diperintah oleh beliau kami laksanakan. Baik, subhanallah. Mungkin nasihat untuk diri sendiri dan juga semua majelis. Kalau jadilah orang cerdas. Kalau kita melihat bahwasanya Anda yakin atau tidak kalau majelis ini adalah penuh berkah? Anda yakin tidak kalau majelis inilah yang menjadi sebab keselamatan? Baik, sederhana. Kalau kita meyakini, yakin. Ibaratnya begini. Jika suatu ketika kita yang senang duit, senang fulus, ada sebuah toko, ternyata di situ membagi-bagikan hadiah atau ada diskon besar-besaran. Cuman syaratnya untuk mendapatkan hadiah harus datang. Hadiahnya besar. Ada uang 500.000, minyak goreng 5 kilo, lengkap untuk rumah tangga. Tapi yang mendapatkannya, yang boleh mengambil hanya yang datang. Kira-kira kalau Anda yang butuh, memerlukan di rumahnya kebutuhan barang makanan, kira-kira Anda mengambil atau tidak? Mengambil, saya ambil. Kemudian kira-kira Anda punya anak, kira-kira suruh ngambil enggak? Karena kalau Anda sendiri hanya ngambil 1 paket. Kalau saya, karena saya senang duit misalnya, dan senang benar, semuanya senang duit. Senang dunia karena hidup di dunia, biarpun nanti Habib Novel untuk bangun pondok, Habib ya. Nah, saya akan bawa anak saya untuk mengambil. Karena saya benar-benar yakin bahwa saya akan dapat hadiah. Itu pun berpura-pura, nggak ada, mana toko ngasih hadiah sebegitu, nggak ada kan? Sekarang Anda sudah bilang yakin pondok ini, pesantren tempat majelis ini ada berkah, yakin di sinilah keselamatan kita. Maka sangat aneh kalau ternyata Anda tidak menggerakkan orang yang bersama Anda ke tempat ini. Aneh. Mana istrimu? Jomblo? Cepat nikah. Mana anakmu? Mana saudaramu? Bawa. Maka kalau Anda meyakini tempat mulia, bawa.
Kalau Anda tidak membawa, berarti Anda yang semula cerdas menjadi tidak cerdas. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Iya, karena beliau minta singkat dan padat ya. Jadi begini, kita semua merasa bahagia kan? Karena Habib Novel ngasih uang? Tidak. Karena Habib Novel memberikan sesuatu benda yang berharga? Tidak. Tapi senangnya kita karena kita berjumpa dengan para ulama yang kita tauladani ini, yang semoga panjang umur semuanya ini. Rasa senang dan bahagia itu letaknya itu di mana? Di dada, perasaan, bukan materi. Ini yang digandaki oleh Nabi Muhammad untuk semua umatnya. Yang semacam inilah yang dituntut oleh Nabi Muhammad untuk menyampaikannya. Ingat, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad yang begitu dicintai oleh Nabi Muhammad, yang sampai cintanya Nabi Muhammad kepada kita itu sampai beliau katakan lebih cinta beliau kepada kita daripada orang tua kita, bahkan lebih cinta beliau kepada kita daripada kita sendiri cinta kepada diri kita. Sampai-sampai Nabi SAW nggak mau ya, mengikuti para pemimpin sekarang ini yang cuma ngaku saja tapi nggak ada buktinya. Beliau buktikan ucapannya itu dengan mengatakan, bahkan diawali dengan sumpah, wallahi lau yushaku ahadukum bisyaukatin fi rijlihi la ajidu alamaha fi qalbi. Demi Allah, kalau seumpama kaki kalian terkena duri, sakit bukan? Demi Allah, aku rasakan sakitnya dalam hatiku. Semua umatnya Nabi Muhammad SAW dirasakan sakitnya oleh Nabi Muhammad. Bahagia ini Nabi Muhammad ingin semuanya bahagia, bukan cuma kita. Ingat Nabi Muhammad telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau kita tidak ingin yang di luar sana ikut merasa bahagia bersama kita seperti yang kita rasakan pada malam ini, berarti kita bukan mukmin. Mukmin kita ingin semuanya bahagia. Bagaimana caranya? Kita harus mereka itu bahagia sama seperti bagian kita pada malam ini. Gimana caranya? Seperti kata Abu Yahya, bawa ke tempat ini. Itu. Kemudian jangan lupa, kita sebagai umat yang begitu dicintainya, kita sudah memintai mendapatkan suatu permintaan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada seorang pun daripada umat ini yang lahir kecuali mendapatkan permintaan langsung dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah minta jabatan, harta benda, tidak. Tapi Nabi Muhammad minta satu hal saja. Apa itu? Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku, walaupun hanya satu ayat, sampaikan. Ajak mereka majelis taklim. Ajak mereka itu untuk bertemu dengan ulama. Ajak mereka itu supaya mendengarkan ayat Al-Quran. Karena yang membawa rahasia daripada syariat Nabi Muhammad bukannya membawa ini, bukan. Mereka yang balik, tapi rahasianya itu terletak pada Al-Qurannya dan hadisnya disampaikan. Kemudian yang kedua, yang terakhir saya sampaikan, silahkan anak-anak kita meletakkan mereka di dalam pendidikan yang bagaimanapun, silahkan, tapi gunakan logika kita. Ini zaman yang disampaikan Nabi Muhammad SAW jauh sebelumnya, 1400 tahun yang lalu. Antum satakunu fi zamanin halakur rajuli ala yaday abawai. Bakal datang suatu zaman pada kalian nanti di mana kebinasaan seseorang terletak justru di tangan kedua orang tuanya. Mungkin kedua orang tua menjadi sebab binasa, mungkin. Dari segi apa? Pendidikan salah meletakkan. Silahkan kita letakkan pendidikan anak kita di mana saja, tapi gunakan logika kita. Jangan kita cuma dikatakan orang pinter bangga, dikatakan orang bodoh marah, tapi kita tidak gunakan otak kita. Bagaimana mungkin anak kita berbakti pada orang tuanya kalau mereka tidak pernah diajarkan bagaimana berbakti orang tua? Bagaimana mungkin mereka punya hati yang bersih kalau mereka tidak pernah diajarkan bagaimana punya hati yang bersih? Bagaimana mungkin mereka itu tahu bagaimana caranya supaya takut kepada Allah Ta'ala? Ulama ini, mereka itu dimuliakan Allah Ta'ala, itu bukan karena wajahnya yang tampan-tampan, tidak. Tapi ilmu yang dalam hati, ilmu yang ada di dalam dada mereka, itulah yang mengingatkan mereka. Sedih, jangan sedih. Mau berbuat haram, jangan. Mau meninggalkan kewajiban, jangan. Itu yang menjadikan mereka itu mulia. Oleh karenanya, pokok yang terakhir adalah ingat kehidupan kita antara dua, bahagia atau sengsara. Kalau kita ingin bahagia, dengarkan firman Allah Ta'ala, man amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun yang beramal soleh, laki maupun perempuan, asalkan dilandasi dan keimanan, pasti kami akan berikan kehidupan yang sangat menyenangkan. Nggak mungkin kita beriman kecuali kita harus belajar dulu. Yang kedua, man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa
yang berpaling pada zikirku, syariatku, majlisku, ulamaku, maka kata Allah Ta'ala, aku akan berikan baginya kehidupan yang sangat menyempitkan, dan kami akan bangkitkan nanti di akhirat dalam keadaan buta. Semoga kita semuanya dan seluruh kaum muslimin di Indonesia ini dan seluruh dunia semuanya mengenal Nabi Muhammad dan tahu syariat Nabi Muhammad. Habib Novel, kita izin sebelum Ustaz Abdul Somad. Mulai tadi Ustaz Abdul Somad yang sekarang Ustaz Abdul Somad, kayaknya kita harus ngerjain Habib Novel ini. Hari ini dengar-dengar ada yang bisikin milad ini mau diapain sekarang? Betul lah? Hah? Jadi miladnya 15 Rajab, tapi memang malam ini syukuran milad. Wah, ini itu berarti ya. Wah, memang Ustaz Somad baik betul. Diajak ngerjain malah salaman baik-baik. Tidak sama saya, sudah gagal saya kalau gitu. Enggak. Memang saya, kata guru saya Habib Anis, bejo ini, beruntung gitu ya. Walaupun mau dikerjain hasilnya dapat ciuman. Bejo. Betul Ustaz, siap dikerjain Ustaz. Dan Ustaz saya mau ngajian apapun saya siap. Musyawarah dengan Ustaz Abdul Somad. Musyawarah dulu. Betul Ustaz. Berkah insyaallah panjang umur beliau, berkahi pesantrennya. Cuman saya ingin minta, kita akan berikan hadiah apa Habib Novel insyaallah gimana? Hadiah yang serius karena Allah. Karena beliau membangun majelis. Bagaimana kalau semua punya niat, kalau tidak punya uang hari ini niat, saya akan kerja cari uang, bagaimana majelis beliau itu segera diberesin, hadiah untuk beliau. Amin. Yang tidak punya duit, saya akan kerja, saya akan sisihkan uangnya, nanti saya kirim niat malam ini untuk hadiah, semoga Habib Novel panjang umur, dan panjang umurnya ditandai dengan majelisnya yang terus berjaya sampai hari kiamat. Siap? Siap insya Allah ya? Siap, itu hadiahnya insya Allah. Niat. Semangat nanti insya Allah. Majelis ini, kalau kita mati berjaya, majelis ada mengalir pahala. Gimana caranya insya Allah? Sallu ala Nabi Muhammad. Selama majelis ini saya buka HP sekali. Dan di saat buka HP sekali itulah pertanyaan Habib Novel itu luput dari telinga saya. Sampai seolah-olah saya kurang adab dan minta ulang sekali lagi. Sebenarnya yang ingin saya lihat di handphone saya adalah SMS kemarin jam 6:14. Ada seorang meng-SMS saya, ulama, kata dia, kapan bersilaturahim ke rumah saya? Jam 6:14. Ketika dia mengatakan kapan silaturahim ke rumah saya, maka dalam hati saya akan datang dan akan membungkuskan satu tongkat. Baru niat membungkuskan satu tongkat dibalas Allah 2 tongkat malam. Jadi lama saya merenung, niat kita saja belum diwujudkan sudah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang berniat malam ini ingin menyelesaikan bangunan majelis Habib Novel, maka insya Allah Allah akan lipat gandakan. Amin. Wa ta'ala. Ustaz Abdul Somad cuma ngomong aja, Ustaz kasih apa? Adalah pokoknya. Insya Allah kita akan berbuat sekecil apapun sesuai dengan kemampuan kita insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Agaknya itulah pesan yang bukan pesan, hanya sekedar cerita yang dapat saya sampaikan. Habib sekali lagi, mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaum miladika mabruk. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat.
Allahu Ahad hingga hidup selama. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk ya ummi ladika mabruk. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun dari Allah pengampun, ya hingga hidup rukun. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk ya ummi ladik mabruk. Amin 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 ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Ini Mas Ari Untung dan kawannya, alhamdulillah, masya Allah. Mas Adrian ya, kemarin ketemu di Masjid Raya Bintaro. Fadol. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat, masya Allah. Masya Allah. Ibu-ibu langsung heboh. Sehat. Alhamdulillah. Mudah masuk tadi. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya. Fadhil Ustaz. Habib, fadhil dulu Habib. Mas Adrian, fadhil. Mas Ari, itu banyak yang lihat di atas tadi teriak-teriak bening gitu nggak? Kita nggak begitu bening soalnya. Oke, dah terserah sesuai dengan senang hatinya. Jam 10 ya, jam 10 Pak yang lapar. Saya mau akhiri majelis ini. Sebetulnya malam ini ada door prize, tapi kelihatannya nggak semua bisa masukkan undiannya itu ya. Makanya door prize malam hari ini saya umumkan hasilnya. Insya Allah nanti tengah malam ya. Nanti tengah malam lewat live YouTube saya di channel Habib Novel Al-Idrus. Nah, kalau nanti tidak lihat, saya anggap hangus. Kalau lihat, maka Anda harus subscribe. Ya harus subscribe. Door prize-nya 1 moge bekas ya. Walaupun KW tapi ya tetap moge kan ya, motor gede gitu kan. Pernah ditawar 44 juta, enggak dikasihkan, buat jamaah saja. Kemudian ada tablet bekas saya, yang saya sangat suka sama tablet tadi, walaupun bekas tapi saya sangat suka ya. Ada. Kemudian ada kipas angin yang baru saya beli. Belum dipakai mungkin sekali 2 kali, lumayan sih, harga 2,5 juta. Ada 2 buat seneng-seneng jamaah ya. Dan ada door prize lain, jangan khawatir, banyak door prize menyusul. Ya nanti akan saya umumkan. Tadi yang mungkin dapat kertas ya, dapat kan? Ya kertasnya disimpan. Nanti kalau dapat kirim ke nomor saya, WhatsApp saya sambil fotokan. Habib dapat, besok pagi bisa diambil di majelis
Ar-Raudhah. Siap semuanya? Nah, sekarang untuk penutup, saya cuma ngomong I love you. Nah, saya cinta kepada Ustadz Abdul Somad, saya cinta kepada Habib Segaf, saya cinta kepada Buya Yahya, dan I love you all. Saya cinta semua muslim. Al-muslim akhul. Setiap muslim adalah saudara. Kalau kamu cintai saudaramu, maka Rasulmu bersamamu. Selesai. Cuman ngomong gitu. Tak kasih tahu ya. Namanya orang jalan sama yang dicintai itu asik loh. Wah, tadi saya jalan sama beliau lenggak-lenggok asik gitu. Seneng saya ya. Jalan sama beliau. Saya jalan sama, tanya deh sama istri saya itu kalau nggak percaya. Jalannya ya biasa-biasa saja. Ya, jalannya biasa-biasa saja. Tapi kalau jalan sama beliau ini nggak bisa biasa saya. Ada rasa, tadi loh rasa nggak bisa apa sih? Nggak bisa, rasa itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Semua kata-kata habis untuk menerjemahkan rasa. Nah, saya cuma mau minta kepada Anda semuanya satu hal, boleh? Saya ini berdiri karena beliau nggak mau duduk di kursi ya. Habib Muhammad juga akhirnya pergi dari kursi. Ya, karena ini beliau berdua ini termasuk teman-teman kesayangannya Ustadz Abdul Somad ini. Yang sangat setia nih. Saya mau minta kepada Anda semua boleh? Mulai hari ini hentikan membaca berita yang tidak enak. Berita kalau nggak enak langsung del. Apapun itu, pokoknya misal ya, contoh ya. Tapi nanti saya baca yang jangan-jangan. Contohnya aja saya nggak mau gitu ya. Pokoknya berita nggak enak del. Berita nggak enak del. Kenapa? Karena yang membuat hati nggak enak itu melihat yang nggak enak, mendengar yang nggak enak, ngomongkan yang nggak enak, makanya nanti hatinya tidak enak. Karena itu Habib Novel tidak pernah mau terima curhat, karena curhat itu dengar yang tidak enak. Jelas? Bu, nanya ya Bu, masih suka curhat? Tidak boleh curhat lagi ya? Ngomong yang enak. Pertanyaan saya buat ibu-ibu di atas. Kalau Ustadz Abdul Somad memutuskan untuk tidak menikah lagi, itu enak atau enggak enak? Enggak enak ya? Kalau Ustadz Abdul Somad kemudian menikah lagi, Anda bahagia atau patah hati? Tapi kalau pernikahan itu bukan dengan Anda, bagaimana rasa diri Anda? Udah punya suami kok ngawur gitu ya. Saya mendoakan beliau agar menemukan kebahagiaan dalam bentuk apapun dimanapun beliau berada. Amin. Ya, pokoknya bentuk apapun dimanapun berada beliau bahagia. Karena saya nggak tahu bahagianya manusia, yang tahu bahagianya manusia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata orang Jawa, wang sinawang. Kadang kita menganggap orang itu bahagia dengan pemberian kita, ternyata dia tidak bahagia. Kadang kita anggap orang itu ya tidak bahagia, ternyata bahagia. Ikhwani rahimakumullah, jujur saya nggak akan pengen menghentikan majlis ini, tapi majlis ini harus berhenti, harus makan, kemudian kita harus kembali ke rumah masing-masing. Pesan saya, dan ini pesan dari pemerintah ya, pesan dari pemerintah agar di masa masih banyak benih-benih wabah ya, benih-benih wabah, jalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Mau makan cuci tangan, mau makan cuci tangan, sunnah Nabi. Saya waktu di Dalwa diajarin, kalau mau makan cuci tangan nanti insya Allah nggak akan miskin. Jadi kalau tanya resepnya kaya apa, mau makan cuci tangan. Kok bisa penjelasannya panjang dan lebar, butuh 5 jam saudara-saudara. Nah sekarang mau makan cuci tangan, kemudian wudhu dijaga, batal wudhu lagi. Orang yang rajin menjaga wudhu berarti tubuhnya akan selalu bersih gitu ya. Yang ketiga, jangan prasangka buruk pada siapapun. Jangan prasangka buruk pada siapapun. Nah insya Allah nanti kita akan hidup tenang, nyaman dan aman. Dah itu saja. Mohon maaf, saya kedatangan beliau ini saja sudah bingung. Ini orang-orang super sibuk dan penting semuanya. Ya beliau juga kok alhamdulillah mau ya ke gubuk kami ini ya, alhamdulillah. Jazakumullah khairan para ustadz, habib, yai, ya. Karena antum sudah membuat sekian banyak orang bahagia, membuat sekian banyak orang senang. Mudah-mudahan Allah menyenangkan kedua orang tuamu dimanapun berada.
menyenangkan leluhurmu dimanapun berada, dan mencatat diri-dirimu ini sebagai anak-anak yang soleh, anak yang bakti kepada orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat kita semua sebagai anak yang berbakti kepada orang tua kita, anak yang bisa menyenangkan orang tua kita dunia hingga akhirah. Semoga Allah Ta'ala jadikan orang tua kita bahagia dunia, bahagia akhirah, mulia dunia, mulia akhirah, tentram dunia, tentram akhirah, selamat dunia, selamat akhirah. Dan semoga kita dicatat sebagai anak yang berbakti, dan anak keturunan kita ila yaumil qiyamah, anak-anak yang berbakti kepada kita selaku orang tuanya, bisa menyenangkan kita. Dan semoga Allah melindungi anak-anak kita dimanapun berada, kapanpun berada. Semoga anak kita dalam bahagia, dalam cinta, dalam kemudahan, dalam segala kebaikan. Amin Allahumma amin. Dan semoga semua yang sakit sehat, semua yang sakit sehat, sembuh. Penyakit apapun insya Allah dari umat Nabi Muhammad SAW segera diangkat, diganti dengan kesembuhan dan kebahagiaan. Yang punya hutang segera lunas hutangnya, khususnya saya. Ya, khususnya saya dan Anda semua yang punya hutang, hutangnya lunas, gak pakai susah, gak pakai repot. Yang punya hajat, hajatnya kabul, gak pakai susah, gak pakai repot. Dan yang punya masalah, masalahnya selesai, gak pakai susah, gak pakai repot. Pulang dari tempat ini, pulang bawa bahagia, dimanapun nyebar bahagia, ketemu dengan siapapun bahagia, dan menjadi sumber kebahagiaan sampai akhirnya bertemu dengan Zat yang maha membahagiakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua diberi Allah karunia mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, melihat wajah Rasulullah, beliau ridha, senang, bahagia dengan kita semua. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihatin jami'ah wa ala manawaitum wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. Sambil dihidangkan makanannya, satu nampan untuk orang 4 atau orang 5, niat barokah ya, niat barokah. Kami akan jalan kembali ke gubuk saya di pojok, istirahat sebentar sambil tim Rebana menyanyikan lagu Man Ana. Man Ana, Man Ana, Man Ana lakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana man ana man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum فما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم بس سواي ولا غيركم سواكم لو من في المحبة علي ولكم أنتم مرادي وأنتم قصدي ليس أحد في المحبة سواكم عندي من أنا لولاكم